Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kami yang keempat. Jadi di video ini kita bakal belajar tentang membuat plan and production ya. Jadi nanti outputnya itu gambar kerja. Belajar kali ini kita akan dibagi jadi beberapa tahap ya. Yang pertama kita akan membuat plan and profile dengan cara create view frames dan create sheets. Dan tahapan yang kedua kita akan membuat cross sectionnya dengan cara create section sheets. Dan cara yang ketiga atau tahapan yang ketiga kita akan mencetak gambar dengan cara publish. Jadi untuk membuat plan and profile-nya dengan cara create view frames, kita harus tahu dulu ukuran skalanya yang akan kita pakai. Jadi penentuan skala ini tuh tergantung kebutuhan kalian ya untuk pekerjaan apa dan ingin outputnya nanti di print itu ukuran skala berapa itu tergantung kebutuhan kalian. Jadi di sini kita akan menggunakan skala 1:2000. 1:2000 ya, langsung ganti aja di sininya. Nanti otomatis ininya akan terganti, tapi kita tunggu dulu sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di sini gambarnya rusak, tapi nggak apa-apa karena kita akan menggunakan yang profil sebelah sininya ya. Ini menurut saya gambarnya udah bagus. Tapi kalau misalnya kalian kotak-kotaknya terlalu mepet dan harus diganti, kalian bisa di diagram super elevasinya ya. Kalian bisa masuk ke sini, bisa klik aktifkan gridnya, kita klik kanan, lalu kita profile view properties, lalu kita ke super elevasi, stylenya kita masuk ke pensil, lalu ininya kita ganti jadi 20, lalu kita apply, lalu kita oke. Kita apply, kita oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat view frames-nya dengan masuk ke output. Lalu kita klik create view frames. Lalu akan muncul menu seperti ini. Pastikan di sini alignment horizontal. Lalu kita langsung next. Kita masuk ke plan and profile, kita masukkan template-nya yang sudah kemarin kita buat ya di video yang keempat, pakai yang 1:2000. Lalu kita ambil yang along alignment, lalu ininya dicentang. Ini sebenarnya bisa juga pakai ini, tapi ini kayak sejajar gitu loh. Kalau along alignment itu dia mengikuti lengkungnya. Jadi kita pilih yang itu. Ini kita ganti jadi 10 saja, nggak apa-apa. Lalu kita next. Ini kita masukkan namanya misalnya Malang ya, karena prosesnya di Malang. Oh ya teman-teman, nanti di langkah selanjutnya tuh pasti ada segitiga hitam seperti ini. Kalau ada segitiga hitam seperti ini, kita harus klik, lalu starting numbernya kita ubah menjadi 1, selalu ya, selalu seperti itu. Lalu di sini juga ada segitiga hitam. Ini 1, lalu kita next, snapnya kita ganti 1, alongnya kita centang, kita ganti 50, lalu di match line-nya kita ganti ya jadi warna ini putih, jadi warna abu-abu. Oke, lalu kita play, kita balik oke. Lalu ini ada tiga hitam lagi, kita ganti 1. Oke, sebentar, nanti ternyata di sini saya lupa kalau udah 1. Lalu ini kita next, ininya kita jadi ini ya, E2 WBN disamakan. Lalu kita create view frames ya. Jadi ini hasilnya dari view frame ya, yang tadi kita udah create view frame, ini jadinya 4 frame. Jadi nanti ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Selanjutnya kita akan create sheets. Kita klik aja sama di output, kita klik, nanti keluar seperti ini ya. Kita pakai yang view frame-nya all, habis itu kita pakai yang all layout in current drawing. Lalu layout name-nya kita masukin plan and profile. Lalu nanti kalau ada segitiga hitam seperti ini, biasakan
setting jadi starting number ya. Nanti di tahapan selanjutnya banyak sekali segitiga hitam seperti ini, jadi mohon diklik lalu kita atur starting numbernya jadi 1 semua. Sudah, lalu kita next, lalu kita next, lalu kita choose setting, lalu kita masuk profile, habis itu kita next, lalu di vertikalnya kita masukkan alignment, di labelnya ya kita masukkan ke alignment complete label, kita oke, kita next, habis itu ini yang baris ketiga kita jadikan vertikal, baris kedua kita jadikan vertikal, baris keempatnya kita jadikan vertikal juga, lalu next kita masuk ke fill area, habis itu kita next by column 4 kita jadikan upper, lalu finish, tunggu sebentar, habis itu kita create, kita oke, lalu kita taruh di sini, kita tunggu ya. Jadi beberapa komputer dia itu tidak bisa langsung keluar ya, jadi harus dengan menginput data seperti tadi itu 2 kali, tapi ini bisa langsung 1 kali aja. Jadi hasilnya seperti ini belum kita masuk ke sininya ya. Nah ini kalau di modelnya jadi, nah jadinya seperti ini ya, tuh. Terus kalau di sininya, kalau yang di layoutnya ya, ini kan tampilan layout, ini tampilan model. Kalau di layout ini, jadi tadi kan kita udah itu ya, udah set yang jadiin warna biru tadi supaya nanti nggak terlalu boros saat mengeprint itu ya. Ini kan kebanyakan ya, sampai 50, supaya lebih dekat kita klik, nah klik 2 kali ya buat mengaktifkannya, klik kanan, kita masuk ke profile, view properties, lalu kita masuk ke elevation, ini kita jadikan 15, coba masa 90, play, oke ya. Ini menurut saya sudah bagus, jadi kita jadikan seperti ini aja. Terus kita lihat di profile 2, nah seperti ini. Lalu kita bisa juga di modelnya kita ubah, ini kita bisa klik di sini, situ klik kanan, properties, dari elevationnya kita ambil yang 35. Kenapa nggak bisa dirubah ya? Harusnya ini bisa, tapi ini nggak bisa, jadi pakai aja. Ya seperti itu. Lalu selanjutnya, ini kan emang gambar saya kan alignment horizontalnya kan terlihat ya, alignment vertikalnya kan terlihat ya, jadi ininya terlihat, ini juga terlihat, ini juga terlihat. Tapi apabila ada yang nggak terlihat, misalnya saya ambil gambar yang ini ya, kita bisa klik di salah satu garis, lalu kita view properties, lalu kita ambil yang elevation, lalu splitnya kita centang, lalu kita klik yang manual, kita tambahkan di sininya, terus kita letakkan di misalnya di sini ya, di sini, kita enter. Nah
Ini nanti datumnya terlihat seperti di sini dan di sini. Karena ini elevasinya kan ini udah kelihatan ya. Jadi karena kita tadi manual, jadi kita oke aja dulu. Terus habis itu akan jadi seperti ini ya. Ini nggak kelihatan yang satunya. Jadi kita akan melihat ini yang paling rendah itu berapa. Ini kita asumsikan jadi 28 sama berapa? Sama 27 ya. Jadi kita klik kanan, property view, kita datumnya ganti jadi 26, sininya jadi ini 27 ya, dan di sininya jadi 26. Lalu kita apply. Nah, lihat ya teman-teman, seperti itu jadi gambarnya. Habis itu kita masuk ke profil style-nya, kita masuk di sini, klik 2 kali. Habis itu ada tanda pensil, kita klik, kita masuk ke grid-nya, kita centang semuanya. Habis itu kita masuk ke title-nya. Title-nya kita jadikan 2 saja. Jadikan 2. Habis itu di sininya juga jadikan 2. Oh, ininya jadikan 1,5. Itu setengah. Ini directnya juga 1,5. Jadi kita ubah semuanya ya 1,5. Topnya juga 1,5. Left-nya juga 1,5. Oke, sebentar, belum selesai. Horizontal X-nya juga kita ganti menjadi 1,5 ya, 1,5. Ini juga, oh salah bos, ininya tetap 2, yang diganti itu yang di bawahnya sini, jadi dia 1,5. Topnya juga dia 1,5. Lalu habis itu ininya juga sama. Ya 1,5 semua. Habis itu ini jadikan 0, vertikal aksesnya jadikan 1,5 juga. Ini juga 1,5. Habis itu ada yang ini jadikan 0. Ini juga 0. Lalu ini 0. Dan ininya 0. Lalu kita oke. Lalu untuk kelasnya juga sama ya. Jadi baris keduanya juga kita akan sama. Lalu kita apply, kita oke. Tunggu sebentar. Ya, gambarnya jadi seperti ini. Ya, ini cukup bagus. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak kelihatan, kalian bisa atur sendiri. Lalu ininya karena terlalu lebar, view properties kita ganti seperti ini ya, jadi kelihatan lebih fleksibel. Salah pencet.
Jadi propertiesnya kita ubah, yang sebelah sininya kita ganti jadi 12 atau berapa, nggak apa-apa. Nah ini terlalu tinggi, kita turunkan lagi menjadi 10 misalnya. Udah. Oke, jadi setelah dirasa gambarnya sudah cocok, bagus dan rapi, sekarang kita bikin arah utaranya. Ini bikin arah utaranya kita manual ya, gambarnya ini kita manual karena kemarin di template-nya kita tidak bikin arah utara. Terus ini kita masukin ke dalam ini sheet-nya, setiap lembarnya ini kita copy aja langsung kayak gini. Ini di sini juga, ini yang terakhir juga, udah. Enter. Terus sekarang kita coba cek di plan and profile-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya, ini gambarnya udah keluar. Nih, utaranya udah masuk juga. Oke, selanjutnya kita bakal edit atributnya. Ini masih simbol pakar-pakar kan, jadi ini kita mau keluarin ini. Kita double klik di pakar-pakarnya. Ini kita klik di pagar-pagar yang jumlah ini untuk lihat custom properties name-nya supaya nanti nggak salah. Oke, kita oke. Setelah itu kita Ctrl F4. Terus kita klik kanan properties, ini kita edit custom properties-nya. Kita add ya. Yang pertama jumlah, ini namanya harus sama ya kayak yang tadi. Jadi ini JML. Ini jumlahnya ada 5 lembar. Ownernya kita ganti jadi pixel. Oke. Terus kita add lagi untuk judul gambarnya. Judulnya kita masukin plan and profile. Ininya sheet. Oke. Kita oke lagi. Oke. Nah, ini belum muncul ya. Jadi cara munculinnya kita langsung ketik aja REA. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, udah keluar ya. Oh, maaf, ini salah. Harusnya ada 4 lembar ya. Kita ganti dulu. Yang ini jumlahnya kita ganti jadi 4. Oke. Nah, oke. Kita REA lagi, enter. Tunggu sebentar. Nah, udah ya. Ini udah selesai. Sudah jadi. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita bikin cross and section-nya. Sebelum itu kita ganti dulu skalanya, kita ganti 1:500. Di sini kita langsung aja ganti 1:500. Kita tunggu sebentar ya. Oke, seperti ini. Ini kan masih berantakan ya. Kita mau benerin dulu satu-satu. Pilih di salah satu gambarnya, klik kanan, edit group. Kita pakai by rounds. Ini 5. Terus kita ke plot area ya. Horizontal mayornya kita ganti 20. Terus vertikal mayor kita ganti 5 mili. Horizontal minornya kita pakai 10. Setelah itu vertikal minornya 2,5. Ini gapnya 100. Play. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Tapi masih berantakan. Nah, ini udah masuk ke semuanya. Sekarang kita klik create section sheet-nya.
ininya kita gantiin grup 1, layout name-nya kita ganti cross section Malang. Ini segitiga hitamnya jangan lupa diganti. Create sheet kita oke. Nah, ini sudah muncul ya. Kita lihat dulu di layoutnya cross section Malang 1. Kita tunggu sebentar ya. Nah, udah muncul ini. Ini yang kedua, kita lihat juga. Kita edit dulu atributnya. Caranya sama kayak yang di plan and profile. Ini kita klik kanan, properties, edit custom properties ya. Kita add ini jumlah CML, ini jumlahnya ada 9. Reset set. Ini kita add lagi judul gambar dengan nama cross section Malang. Sip, oke. Kita oke. Ketik REA, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar ya. Tapi ini judulnya tidak keluar. Mungkin ada kesalahan waktu tadi input. Kita cek dulu. Kita klik 2 kali. Kita lihat di judul gambar. Kita ke properties lagi. Ini ya, ini kita hapus dulu karena saya tadi salah inputnya. Kita add lagi judul underscore gambar. Ini tadi yang salah, makanya tadi nggak keluar. Namanya kita pakai cross section Malang. Pakai it. Oke. Kita REA lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, udah ya, udah muncul nih. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu publish. Sebelum dipublish atau dicetak, kita cek dulu ya. Di sini ada nggak layout yang tidak penting atau tidak digunakan. Jadi nanti layout yang tidak kita gunakan itu kita hapus terlebih dahulu. Kita cek di sini. Kita klik aja nih. Misal ada ini ya, layout ini nggak kita pakai, jadi kita hapus aja. Oke. Udah, kita cek lagi apa masih ada. Saya rasa udah benar semua. Sekarang kita ke publish. Caranya file, terus publish. Tunggu sebentar ya. Nah, ini publish to PDF ya, supaya gampang nanti pas waktu kita nyetaknya. Nah, ini kita lihat lagi, ini ada yang nggak dipakai kan? Kayak ini, kita remove aja. Setelah itu, langsung kita publish ya. Ini dan terserah kita mau taruh di mana dokumennya. Ini aku mau taruh di sini aja. Ini aku mau kasih nama Project Malang. Dah, select kita yes. Oke. Kita tunggu ya, ini masih proses untuk publish. Oke, jadi ini masih progress, jadi ini baru 3 dari 13. Lama ya, jadi ini tergantung gambarnya ya. Kalau misalnya gambarnya dikit ya dia cepet, kalau banyak ya lama. Oke, jadi kalau misalnya udah selesai ya,
Kita ke model dulu aja. Jadi di sini ya udah semuanya sudah di print, sudah dicetak maksud saya. Nanti semuanya sudah tercetak, kita tinggal close, kita cek ya. Tadi di mana filenya kita coba project Malang, kita buka. Jadi enaknya punya template itu dia tuh kayak gini ya. Ya, jadi teman-teman, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Ya, jadi kita minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ilmu kami atau salah kata, kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Ya, see you in the next video. See you.